Selamat siang. Untuk materi kuliah hari ini, kita akan bicara tentang dasar pemetaan dan kaitannya di dalam sistem informasi geografis. Beberapa pokok bahasan yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah tentang ilmu pemetaan sendiri atau kartografi, pengertian peta, kemudian pemahaman dan fungsi peta, kemudian diikuti dengan komponen yang ada di dalam peta, apa yang dimaksud dengan peta dasar, dan macam-macam atau contoh-contoh dari peta. Kita mulai dengan kartografi atau ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta dan penggunaan peta. Jadi kartografi ini merupakan bagian dari ilmu geografi ya, yang khusus mempelajari tentang peta. Bagaimana membuat peta, bagaimana menggunakan peta atau membaca peta. Peta di mata kuliah materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa informasi dapat kita sajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tulisan, tapi juga dapat disajikan dalam bentuk peta. Nah, peta dapat menyampaikan banyak informasi spasial dengan cepat dan tepat. Sehingga sekarang masuk pada pertanyaan apa yang dimaksud dengan peta. Nah, peta secara definisinya atau pengertiannya ya, peta adalah gambaran permukaan bumi dalam skala tertentu yang digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi. Nah, di situ ada saya tebalkan yang kata kuncinya ya, ada skala tertentu pada bidang datar dan sistem proyeksi. Nanti akan satu persatu kita bahas mengenai skala dan sistem proyeksinya. Nah, peta juga memberikan suatu gambaran geografi terhadap suatu lingkungan. Nah, peta juga menggambarkan, menunjukkan ada hubungan antar objek yang ada di permukaan bumi. Nah, data atau informasi apa saja yang bisa disampaikan di dalam peta ya? Ada dua jenis data, yaitu data non-spasial, data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik ya, jadi tidak menunjukkan hubungan langsung permukaan dengan suatu lokasi ada di permukaan bumi, dan juga data spasial, data yang terkait dengan lokasi yang ada di permukaan bumi. Nah, di dalam membuat suatu peta, diharapkan harus memahami setidaknya ada 5 hal ini yang harus dipahami. Bahwa ketika kita membuat peta, kita harus sudah jelas tujuannya apa. Nah, tujuan dari pembuatan peta. Kemudian juga siapa yang akan menggunakan peta ini. Nah, kemudian informasi apa saja yang akan disajikan atau diinformasikan dalam bentuk peta. Ya. Nah, kemudian penggunaan sistem informasi geografis ya, untuk membuat peta ini akan menjadi lebih mudah ya, dan format peta yang ingin dibuat itu apakah dalam bentuk cetak atau bentuk digital. Ya, untuk fungsi peta di dalam sistem informasi geografis ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah penyimpanan data spasial. Yang kedua adalah menggambarkan suatu area luas yang tidak dampak dalam penglihatan kita, sehingga kita bisa mengetahui area tersebut. Ya. Yang ketiga adalah menggambarkan lokasi relatif di permukaan bumi. Apa yang dimaksud dengan lokasi relatif ya? Adalah letak suatu tempat dan hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Itu maksudnya dari lokasi relatif. Dan fungsi yang keempat adalah menunjukkan hubungan spasial antar objek yang ada di permukaan bumi. Nah, ini tadi menggambarkan area yang luas. Saudara-saudara ada di Indonesia ya, Kepulauan Indonesia. Nah, tapi dengan peta dunia seperti ini, saudara bisa melihat ada benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, ada benua Australia. Nah, saudara tidak pernah pergi ke sana, tapi dengan melihat peta maka sudah bisa tergambarkan area yang luas tersebut. Menggambarkan data yang akurat. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, jadi ada informasi spasial sama non-spasial.
Informasi spasialnya apa? Kita tahu bahwa contoh di sini Pulau Jawa dia ada di bagian selatan dari Pulau Kalimantan. Pulau Jawa berada di sisi timur dari Pulau Sumatera. Nah, datanya yang tergambarkan di sini ya. Jadi ini adalah kepadatan penduduk ya, data penduduk. Maka bisa dilihat di sini yang berwarna gelap itu kepadatan penduduknya semakin tinggi. Yang berwarna hijau itu kepadatan penduduknya rendah. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ketahuan bahwa pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk tinggi? Ternyata Pulau Jawa. Setelah Pulau Jawa, pulau mana yang punya kepadatannya juga tertinggi? Bali. Bali warnanya sudah merah di situ. Nah, kemudian berikutnya mana? Kalau kita lihat harusnya yang berwarna kuning-kuning, ya kan? Kuning tua atau benar. Kalau kuning tua ada banyak di Pulau Sumatera, ya, Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, baru di Sulawesi. Yang paling rendah kepadatan penduduknya mana? Ternyata Pulau Papua. Nah, ini dari peta kita bisa lihat secara langsung informasinya, tidak hanya data saja. Nah, menggambarkan informasi spasial berikutnya ya. Ini juga sama seperti peta sebelumnya. Jadi data digambarkan dalam bentuk peta bisa langsung kita ketahui. Di sini adalah penduduk peta yang menunjukkan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Yang berwarna merah itu tingkat kemiskinannya tinggi, yang berwarna hijau tingkat kemiskinannya rendah. Kalau kita lihat di Pulau Jawa saja sekali lagi, ternyata yang di Jawa Tengah dan sebagian di Pulau Madura dan di utara Pulau Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur ternyata masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Jawa Barat, Jakarta, kemudian Provinsi Jawa Barat dan Banten ternyata dia warnanya hijau dan abu-abu ya. Jadi sehingga ini menunjukkan bahwa penduduk yang di bawah garis kemiskinan sedikit. Nah, dan mohon maaf sekali lagi kita lihat di mana ternyata di Papua masih banyak teman saudara-saudara kita di Papua yang hidup di bawah tingkat garis kemiskinan. Nah, bagaimana kita dapat membaca peta? Nah, berikutnya ada beberapa komponen di dalam pemetaan. Yang pertama ada namanya skala peta. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan ukuran antara objek di peta dan objek sesungguhnya di permukaan bumi. Selain itu di dalam peta ada apa? Ada sistem koordinat peta, yaitu untuk menentukan lokasi pasti suatu objek di permukaan bumi. Yang berikutnya, ya, komponen dalam peta adalah sistem proyeksinya, yaitu memberikan hubungan antara titik-titik di permukaan bumi. Yang keempat, ada presentasi peta ya, yang membuat peta tadi lebih informatif dan mudah dipahami ya, adalah dengan menggunakan simbol dan legenda yang ada di dalam peta. Nah, skala peta tadi sudah sampaikan ya. Skala peta adalah perbandingan antara dua objek yang ada di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Nah, contoh skala ya, jarak antara dua titik katakanlah dari Unitri dan pom bensin Trokomas ya, itu jaraknya 5 cm di permukaan bumi. Maaf, di peta, 5 cm di peta. Nah, dibandingkan dengan jarak sesungguhnya berapa? Ternyata jarak sesungguhnya antara kampus Unitri dengan pom bensin Trokomas ya, SPBU Trokomas di situ ternyata jaraknya 500 meter. Berarti 5 cm dibanding 500 meter itu adalah skalanya. Nah, skala itu bisa dalam bentuk pecahan. 1 dibanding 50.000. Artinya apa? 1 dibanding 50.000 artinya 1 cm di peta itu sama dengan 50.000 cm di permukaan bumi. Jadi ingat, kalau skalanya pecahan, berarti satuannya sama. 1 cm di peta itu berarti 50.000 cm di permukaan bumi. 50.000 cm berarti berapa? Ternyata 50.000 cm itu adalah 0,5 kilometer. Ada juga skala verbal. Kalau skala verbal ditulis bukan dalam bentuk pecahan tadi, tapi ditulis 1 cm mewakili 5 km. Ada juga skala luasan.
Nah, satu luasan berarti 1 cm persegi itu mewakili 5.000 cm persegi. Gitu. Nah, skala grafik, nah seperti yang digambar itu bisa saudara lihat ya, skala grafik. Di bawah itu ada skala in miles ya, dalam mil, yang bawah skala dalam kilometer. Artinya apa? Ini kalau 0 sampai 1, ini berarti 1 cm dia mewakili berapa kilometer. Nah, untuk skala harus diingat bahwa semakin kecil nilai pecahan skala, maka semakin detail peta yang dihasilkan. Nah, artinya apa? Nah, di sini ada dua peta ya. Peta yang sebelah kiri itu adalah peta yang mewakili daerah Chicago di Amerika ya. Yang sebelah kanan itu mendetailkan satu lokasi yang ada di kota Chicago. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini adalah skala kecil ya, yang sebelah kiri karena informasinya tidak detail. Jadi kalau saudara lihat ya, yang di gambar sebelah kanan itu jalan-jalannya keluar semua, itu ada jalan yang kecil-kecil itu keluar semua. Tapi kalau di gambar kiri kan tidak keluar ke gambar-gambar jalannya. Nah, sehingga skala yang sebelah kiri itu dinamakan skala kecil, yang kanan itu adalah skala besar. Baik. Nah, kalau skala kecil berarti angkanya besar. Ingat ya, skala kecil itu angkanya besar. Kalau skala besar angkanya kecil. Artinya apa? Berarti kalau skala kecil itu bisa 1:250.000. Artinya 1 cm di peta mewakili 250.000 cm di kehidupan nyata atau di permukaan bumi. Skala besar nilainya kecil, berarti 1:5.000. 1 cm di peta mewakili 5.000 cm di permukaan bumi. Nah, jadi tadi diingat ya, skala besar itu informasinya detail, tapi angkanya kecil, 1:5.000. Skala kecil, informasinya tidak detail, tapi angkanya besar, 1:250.000. Nah, berikutnya, tadi sudah saya bicara skala ya. Komponen berikutnya di dalam peta adalah namanya sistem koordinat. Nah, mungkin saudara-saudara masih ingat dulu waktu belajar geografi ya di SMP dan SMA, ada namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang itu yang membelah permukaan bumi dari utara dan selatan. Sementara garis bujur membagi antara timur dan barat. Nah, sistem koordinat peta ini menggambarkan atau memberikan titik-titik atau lokasi yang ada di permukaan bumi ya melalui sistem koordinat tadi. Nah, contoh ini adalah gambar dari Google Earth ya. Kalau saudara lihat di bawah, di pojok kanan bawah, di situ ada tulisannya 8 derajat 24 menit ya. Kemudian ada 7 derajat 51 menit. Nah, artinya apa? Oh, maaf, 7 derajat 51 menit ya dan 112 derajat 35 menit. Nah, itu artinya bahwa ini menggunakan proyeksi S dan E. Berarti S itu adalah south, E itu adalah east, south itu adalah selatan, east itu adalah timur ya. Berarti ini menggunakan sistem koordinat lintang dan bujur tadi. Nah, artinya kota Batu ini berada pada 7 derajat 51 menit lintang selatan ya dan 112 derajat 35 menit bujur timur. Berarti kota Batu ini ya berada di bagian selatan bumi dan bagian timur dari bumi. Nah, itu fungsi dari sistem koordinat tadi. Nah, beberapa sistem koordinat ya, ada yang namanya tadi saya sampaikan sistem lintang dan bujur ya, ada juga sistem yang lain. Nah, ini sistem lintang bujur tadi ya, jadi membagi bumi dari utara dan selatan ya, dan itu memberikan posisinya suatu lokasi di permukaan bumi, apakah dia di bagian utara bumi atau di bagian selatan dari bumi. Ya. Yeah. Nah, baik ya, ini akan saya skip saja.
Dan sistem proyeksi peta itu adalah bagaimana mengubah dari yang 3 dimensi di permukaan bumi ini supaya bisa digambarkan menjadi gambar datar tadi, peta tadi dalam 2 dimensi. Itu adalah yang dimaksud dengan sistem proyeksi peta. Nah, perubahan bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi ini dilakukan dengan pendekatan matematis. Nah, saya tidak akan menjelaskan pendekatan matematisnya, tapi yang pasti saudara perlu tahu di sini bahwa di dalam sistem proyeksi peta ada yang namanya UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, ini yang sering digunakan di dalam sistem informasi geografis. Jadi kalau tadi di Google Earth tadi ada 2 opsi. Yang pertama adalah lintang dan bujur, satunya adalah dengan sistem UTM. Oke, nah ini gambar sederhananya seperti ini. Jadi bola tadi, bola bumi itu kita belah ya. Kita belah terus kita dalam bidang datar, maka dia akan terbagi nanti menjadi zona-zona. Nah, zona-zona ini lah yang digambarkan tadi dengan sistem UTM tadi. Nah, oke, ini contoh dari sistem UTM tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari atas permukaan bola bumi, maka terbagi satu dunia itu terbagi menjadi 60 zona. Nah, saya tidak akan terlalu detail tentang sistem proyeksi ini. Yang penting sudah tahu bahwa oh ternyata bumi itu kita bisa gambarkan dalam bentuk datar dan itu terbagi dalam zona-zona tadi. Oke, nah ini jadi digambarkan dalam bentuk sistem koordinat tadi, sistem proyeksi ini tadi. Nah, di dalam Google Earth tadi saya sampaikan ini bisa dalam bentuk sistem koordinat lintang dan bujur ya, tapi juga bisa diubah menjadi sistem koordinat UTM. Nah, ini tergantung dari bagaimana nanti kita akan membuat petanya. Kalau petanya kita buat dalam sistem lintang dan bujur, maka harus selalu menggunakan sistem proyeksinya lintang dan bujur. Tidak bisa dalam UTM. Oke. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah penggunaan simbol dalam pemetaan untuk presentasi peta. Simbol ini lebih mudah dipahami daripada tulisan. Ya. Ada 3 macam simbol berupa titik, garis, dan area. Variasi dalam bentuk ukuran orientasi, warna, atau bentuk dari simbol tadi dapat menggambarkan informasi tertentu yang ada di dalam peta. Nah, contohnya seperti ini, ada bentuknya, simbolnya itu nanti ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga ya, ada yang bentuk arah, nah, ada yang ada warna begitu. Nah, pertama saya berikan dulu yang simbol titik dulu. Nah, setiap simbol kalau simbolnya bentuk simbol titik itu menunjukkan satu penampakan di dalam peta. Dan ini bersifat kualitatif. Jadi tidak dalam bentuk angka, jadi kualitatif ya. Itu bisa jadi menunjukkan lokasi yang ada di dalam peta ya, dan menjelaskan lokasi tersebut. Kalau secara kuantitatif, ini menunjukkan sebaran data di dalam peta atau memberikan suatu nilai pada data di dalam peta. Contoh di sini ya, ini adalah gambar peta, kemudian ada gambar simbol-simbol titik-titik. Nah, kita tahu ini yang gambar yang informasi simbolnya P ini apa? Di sini tempat parkir ya. Kemudian yang ada gambar tenda, oh ini berarti dia bisa dipakai untuk camping. Nah, seperti itu. Jadi simbol-simbol ini memberikan informasi kualitatif ya, menunjukkan lokasi yang ada di dalam peta. Nah, kalau seperti yang kedua, gambar peta kedua ini menunjukkan simbol kuantitatif atau angka. Jadi semakin kita lihat bahwa kalau titik-titiknya itu semakin banyak, maka jumlahnya makin banyak di daerah tersebut. Ini adalah salah satu contoh di dalam penggunaan simbol titik di peta. Baik, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai sini dulu ya untuk simbol. Nanti akan saya upload atau unggah materi berikutnya lagi ya tentang komponen peta, melanjutkan dari materi kuliah hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan seperti biasa kita bisa lakukan melalui grup WhatsApp ya, dan saya tunggu nanti pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Presensi juga sudah saya unggah di Google Classroom, jadi silakan mengisi presensinya untuk pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu. Selamat siang.